Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, akhirnya setelah 2 tahun kita kembali bertemu, masih dengan agenda yang sama, yaitu pada kesempatan ini kita akan menghitung waktu Imsakiah Ramadan tahun 1447 Hijriah untuk daerah Kabupaten Butang Tengah. Namun sebelum masuk pada topik ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah kalian tim yang berpuasa di hari Rabu atau di hari Kamis? Nah, mari sedikit kita membahas tentang ini. Di sini sudah ada aplikasi Stellarium, yaitu salah satu aplikasi di dunia astronomi untuk menentukan letak atau posisi objek-objek langit di sepanjang waktu. Misal, saya ingin melihat posisi bulan pada tanggal 17 Februari di Indonesia, tepatnya di daerah saya, yaitu di Bau-Bau. Bau-Bau, saya ingin lihat posisi bulan pada saat matahari terbenam. Nah, ini dia posisi bulan pada saat matahari terbenam tanggal 17 Februari di Bau-Bau. Bulannya itu masih di bawah horizon. Jadi tidak terbentuk hilal di tanggal 17 Februari 2026 di Kota Bau-Bau. Nanti pada tanggal 18 Februari kita lihat di sini bulannya itu sudah berada di atas horizon pada saat matahari terbenam. Ini sudah terbentuk hilal. Ketinggiannya itu sekitar 8 atau 9 derajat. 9 derajat. Tapi teman-teman, saat 17 Februari tadi, di mana di bawah-bawah itu tidak terlihat hilal, karena pada saat matahari terbenam, posisi bulan itu masih di bawah horizon. Di belahan bumi lain, yaitu tepatnya di Alaska, kita cari di Alaska, masukkan salah satu wilayah di Alaska, Anchorage, Amerika Utara. Nah, di sini pada saat matahari terbenam, kita lihat. Nah, ini. Pada saat matahari terbenam di Anchorage, Alaska, Amerika Utara ini, posisi bulan itu sudah berada di atas horizon. Ini sudah terbentuk hilal. Nah, sedangkan pada tanggal 17 Februari tadi di bawah-bawah di Indonesia itu belum terbentuk hilal karena bulan masih di bawah horizon. Tapi di Alaska ini sudah terbentuk hilal karena bulannya sudah berada di atas horizon pada saat matahari terbenam. Jadi teman-teman, kalian tim yang mana ini? Tim yang menunggu dilewati hilal atau tim yang taat pada metode hisab dan merupakan dan menganggap kita ini adalah one global community. Jadi kalian tim yang mana? Tim yang menunggu hilal atau tim yang taat pada metode hisab? Nah, kalau kalian tim yang menanti dilewati hilal, berarti kita berpuasa di hari Kamis. Kalau kalian tim yang taat pada metode hisab, maka kita berpuasa di hari Rabu. Karena sudah ada di salah satu daerah di belahan bumi ini yang sudah terbentuk hilal. Nah, itu saja mungkin pembahasan tentang ini. Mari kita masuk di topik utama kita, yaitu menentukan waktu Imsakiah untuk daerah Kabupaten Butong Tengah Ramadan tahun 1447 Hijriah. Nah, di sini sudah ada
potongan jadwal imsakia untuk Kabupaten Buton Tengah. Kita akan menghitung waktu imsakia di hari Kamis 1 Ramadan 1447 Hijriah, yaitu bertepatan dengan 19 Februari 2026. Nah, data-data yang diperlukan itu yaitu lintang tempat, bujur tempat, deklinasi matahari, dan equation of time. Nah, lintang tempat di Kabupaten Buton Tengah ini sudah tertera 5 derajat 17 menit 30,07 detik lintang selatan dan berada di bujur 122 derajat 29 menit 46,08 detik bujur timur. Nah, di sini sisa deklinasi matahari dan equation of time. Nah, deklinasi matahari tanggal 19 Februari itu kita harus cari dulu. Di sini sudah ada data epihermes untuk matahari tahun 2026. Nah, terlihat di sini equation of time dan deklinasi. Pada tanggal 19 Februari ini terlihat bahwa equation of time-nya itu di negatif 13 menit 49,3 detik, sedangkan deklinasinya itu berada di negatif 11 derajat 21 detik, 21 menit, dan 4 detik. Nah, ini datanya kita masukkan di tabel Excel kita, dan tinggal kita hitung. Nah, itu dia. Jadi zuhurnya itu jatuh di pukul 12:07. Nah, berdasarkan data Imsakia untuk Kabupaten Buton Tengah, pada 1 Ramadan tahun 1447 Hijriah itu, zuhurnya itu 12:07 sama dengan hitungan kita. Asarnya 15:19. Asarnya 15:19 sama juga 15:19. Maghribnya di 18:15. Sini maghribnya 18:15 juga. Kemudian isanya 19:25, di sini 19:24. Kenapa itu bisa terjadi selisih 1 menit? Karena di perhitungan kita ini berapapun lebih detiknya itu, mau 1 detik, mau 0, berapa detik, itu kita bulatkan ke atas. Jadinya 19:25. Kemudian subuhnya 4:40, di sini subuhnya juga 4:40, imsaknya 4:30, di sini juga imsaknya 4:30. Terbitnya matahari di 5:54, di sini 5:53. Jadi kita ada pembulatan ke atas. Duhanya 6:21. Di sini duhanya 6:21. Nah, itu dia perhitungan dengan menggunakan aplikasi Excel untuk waktu imsakia di 1 Ramadan 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 19 Februari tahun 2026. Nah, ini kan aplikasinya kita sudah integrasikan di Excel. Bagaimana sih cara untuk mendapatkan nilai-nilai ini? Nah, mari kita hitung, teman-teman. Nah, untuk menghitung awal waktu sholat itu, data-data yang diperlukan itu berupa lintang, bujur, deklinasi matahari, equation of time, ketinggian matahari di waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, imsak, terbit, duha, dan meridian pas. Nah, ini data-data yang kita butuhkan untuk menghitung awal waktu sholat atau jadwal imsakia. Nah, kita mulai dulu dari waktu zuhur. Waktu zuhur. Waktu zuhur. Nah, waktu zuhur itu didapat dari meridian pas ditambah dengan ihtiyat. Nah, meridian pas ini di sini. Sudah hitung, itu sama dengan pukul 12 lewat 3 menit
50,23 detik. Ditambah ikhtiar yaitu 3 menit. Nah, berarti waktu zuhurnya itu jatuh pada pukul 12.06 sekian-sekian detik. Kita bulatkan jadi 12.07. Ini adalah waktu zuhur. Oke, sekarang kita akan menghitung waktu asar. Jadi waktu asar itu diperoleh dari waktu asar diperoleh dari meridian pas ditambah ikhtiat ditambah sudut jam matahari di waktu asar. Nah, bagaimana cara mencari sudut jam matahari di waktu asar? Nah, persamaannya itu adalah T asar sama dengan negatif tangens. Deklinasi kali tangens, ini kosnya, kos T asar kali tangens lintang ditambah sin H asar, ketinggian matahari di waktu asar, dibagi cos deklinasi dibagi cos lintang. Nah, ini cara mencari sudut jam matahari di waktu asar. Maka kita peroleh ini negatif tangens deklinasi. Jadi deklinasi matahari di tanggal 19 Februari 2026. Kita masukkan tangens deklinasinya itu negatif 11 derajat 21 menit 4 detik dikali tangens lintang negatif 5 derajat 17 menit 30,07 detik ditambah sin H asar. Ini H asarnya peroleh di 42 derajat 6 menit 58 detik. Jadi di sini sin 42 derajat 6 menit 58 detik dibagi dengan cos deklinasi. Di sini cos negatif 11 derajat 21 menit 4 detik dibagi lagi dengan cos lintang. Lintang itu negatif 5 derajat 17 menit 30,07 detik. Nah, ini kita dapat cos T asar itu sama dengan 0,668349,201. Ini setelah dihitung semuanya, didapat cos T asarnya itu 0,668349,201. Maka T asarnya sama dengan R cos dari 0,668349,201. Maka didapat 48 derajat, 0,0602,1715. Jadi dikonversi ke waktu jadinya 3 jam 12 menit 15 detik. Ini adalah T asar. Maka waktu asarnya waktu asar sama dengan
meridian pas yaitu 12:03:50 detik ditambah ikhtiar 3 menit ditambah T asar sudut jam matahari di waktu asar, kita peroleh 3 jam 12 menit 15 detik. Jadi diperoleh waktu asarnya itu adalah 15:19. Waktu asar. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa peroleh waktu maghrib dan isya. Di sini tinggal dicari T maghrib, yaitu sudut jam matahari di waktu maghrib, tinggal diganti di sini pakai tinggi matahari di waktu maghrib. Kemudian bisa juga demikian, yang dipakai tinggi matahari di waktu isya ini. Kemudian begitu pula dengan subuh, tinggi matahari di waktu subuh ini. Begitu seterusnya. Jadi di sini kita sampai saja di waktu asar. Untuk maghrib, isya dan subuh caranya sama, tinggal diganti saja, tinggal dicari saja sudut jam matahari di waktu maghrib, isya, subuh itu tinggal diganti di persamaannya ini jadi ketinggian matahari di waktu subuh dan seterusnya itu. Oke, saja video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.